Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mona atas waktunya. Perkenalkan, di sini kami ingin mempresentasikan tentang analisis psikologi komunikasi dalam iklan. Dan di sini kami mengambil iklan Coca-Cola untuk menjadi salah satu iklan yang akan kami analisis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fatia Syaim Hakim. Perkenalkan, saya Azralina Gaisani. Di sini kami berdua menemukan jurnal yang membahas tentang psikologi komunikasi dalam iklan yang dibuat oleh Edo Galar Solimbong dan Rina Wahyuwinarni dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. Jurnal ini berjudul Daya Tarik Emosional dalam Iklan Coca-Cola versi Rayakan Namamu sebagai kampanye anti-bullying. Berikut ini adalah contoh iklannya. Selamat menonton. Nama gue Risti, tapi gue lebih sering dipanggil Bokri. Ada yang manggil Raiso, ada yang manggil macam-macam deh pokoknya. Mungkin dipanggil gigi kuning terus capek juga lagi manggil nama panjang ya. Jadi gigi sampai sekarang akhirnya. Sebel tapi gue yang gak bisa ngelawan juga karena pasti gue langsung down gitu langsung. Ya jadi gak pede sih pasti. Gue inget banget ada teman perempuan tuh bilang Kribo. Jadi kayak dia mengulang nama Kribo itu akhirnya Kribo. Pas jalan pulang sekolah itu udah Raiso tuh artinya kan kalau dalam bahasa Jawa gak bisa apa-apa tuh. Pokoknya beli kosmetik sebanyak mungkin biar gue tampak, biar sesuai dengan nama gue gitu loh. Biar sesuai dengan Raiza Andini itu yang cantik banget itu namanya. Maria Exonia Kristanti Teretolog. Pinginnya pokoknya jadi anak baik, bisa dikenal orang dengan kebaikannya. Lahirnya membawa berkah, membawa rezeki sampai sekarang. Raiza Andini, akhir November dini hari. Mungkin nanti jadi anak saya pemimpin, dapat pemimpin lah gitu ya. Nggak panggilnya nggak Gigi gitu panggilannya. Orang panggil namanya dia, jangan panggil nama Kribo, nanti kamu saya tempelin. Nama itu jangan main-main. Jangan jadi Raiso lagi, tapi jadi Raiza. Nama asli kita itu benar-benar ya nama yang diberkatin, nama yang penuh arti, nama yang bawa sesuatu. Meskipun orang lain mengenal gue sebagai Gigi, udah cukup. Sekarang harusnya orang mengenal gue sebagai Rio sih. Nama panggilan asli gue tuh Risti, jadi lu kalau manggil Bokri, ya it means somebody else namanya. Panggil dengan nama asli gue, nama lahir gue. Namaku Ocha. Namaku Tavia. Namaku Adam. Namaku Rista. Namaku Fani. Namaku Zahra. Namaku Rizwan. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam kreativitas iklan, ada 3 jenis daya tarik utama yang dapat digunakan untuk menarik perhatian para konsumen. Yang pertama, ada daya tarik rasio atau rational appeal, menyampaikan informasi langsung tentang produk ataupun layanan. Dan yang kedua, ada daya tarik emosi atau emotional appeal, mempengaruhi perasaan atau emosi para audiens. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada daya tarik gabungan, jadi berisi kombinasi dari antara daya tarik rasio dan daya tarik emosional. Pengiklan sering menggunakan daya tarik emosional untuk membentuk citra dan nilai produk, karena ini dapat lebih efektif dalam membangun hubungan dengan para konsumen.
Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian atau research objective. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas iklan Coca-Cola dalam mempengaruhi persepsi audiens tentang bullying dan memahami dampak elemen emosional terhadap respons dan keterlibatan konsumen. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke metode penelitian atau research methods. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan pendekatan analisis wacana yang merupakan studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Dalam melakukan analisis tersebut, peneliti membedahnya lebih dalam dengan menggunakan teori analisis wacana yang dikembangkan oleh Ton van Dijk, Sober 2009 dari halaman 70 sampai dengan 72. Selanjutnya adalah hasil penelitian, yaitu results-nya. Jadi dari iklan ini dilakukan analisis terhadap penggunaan daya tarik emosional berdasarkan tematik atau topik, lalu ada skematik atau skema, dan statistik atau leksikon. Jadi yang pertama ada analisis tematik atau topik. Jadi topik merupakan informasi penting dari suatu wacana yang memainkan peran penting sebagai pembentuk kesadaran sosial. Jadi di sini ada contoh elemen dari iklannya, mungkin kurang terlihat, tapi saya akan coba bacain ya. Jadi daya tarik emosional tematik ini atau topik mengunggah emosi audiens dengan tema rayakan namamu untuk berani melawan nama julukan dan memberi kesan bahwa sudah saatnya para audiens melawan verbal bullying. Metode penelitian yang kedua yaitu adalah skematik atau skema. Skema menggambarkan bentuk umum dari suatu teks, strategi dari pembuatan teks untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan-urutan tertentu. Berikut ini adalah 3 contoh scene yang memiliki teori skematik. Dan pada scene yang pertama, itu memberikan pemahaman ke penonton secara emosional betapa verbal bullying adalah faktor tertinggi dalam korban bullying. Untuk yang kedua, emosional dibangun dengan testimoni orang tua dari ketiga korban name calling. Para orang tua mengungkapkan harapan mereka dan doa terhadap nama-nama yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir yaitu ada ketiga tokoh yang mengalami name calling mengungkapkan harapannya supaya setiap orang di sekitar mereka memanggil dengan nama asli mereka, bukan dengan name calling yang pernah mereka alami. Lalu yang ketiga ada stilistik atau leksikon. Jadi leksikon merupakan pemilihan kata-kata atau frase yang menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Ini juga ada contohnya dari scene-nya dan ini ada 2 scene. Jadi yang pertama tuh daya tarik emosionalnya itu pemilihan name calling sebagai korban verbal bullying si Kribo merupakan pemilihan yang tepat karena name calling inilah yang sering muncul dalam pergaulan sehari-hari. Nah, yang di bawah ini scene mungkin kekuatan stilistik dengan penggunaan daya tarik emosional menjadi tujuan kreatif dari iklan ini agar khalayak dapat merasakan emosi dari ketiga tokoh sebagai korban verbal bullying. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye sosial dapat efektif dengan daya tarik emosional. Iklan Coca-Cola dengan tema Rayakan Namamu ini berhasil menggugah emosi audiens dengan mengaitkan nama dengan fakta sosial serta menciptakan citra positif bagi Coca-Cola sebagai merek yang peduli terhadap masalah verbal bullying di Indonesia. Lalu ini ada diskusi dan kritik dari kelompok kami. Jadi menurut kami berdua, iklan dari Coca-Cola ini sudah sangat bagus, tetapi masih ada beberapa faktor yang mungkin kurang terkait dengan produk Coca-Cola dan kurang spesifik target audiensnya, ditambah iklan ini hanya ditampilkan di platform YouTube dan platform media sosial, jadi kayak kurang banyak audiens yang ter-reach out dari iklan ini. Masuk ke rekomendasi atau saran yang dapat kelompok kami berikan, yaitu adalah saran dari kami
Untuk kedepannya adalah Coca-Cola harus lebih fokus pada peningkatan brand awareness dan memperluas jangkauan iklannya ke berbagai platform lain. Jadi bukan hanya di platform YouTube atau iklan-iklan seperti YouTube, tetapi juga bisa ditaruh di televisi atau mungkin ada banner-banner di luar gitu. Nah, ini ada pendapat dari kami berdua. Jadi singkatnya, iklan Coca-Cola Rayakan Namamu ini sebagai kampanye anti-bullying sudah berhasil dalam menciptakan daya tarik emosional dengan menyampaikan pesannya melalui cerita tentang penerimaan diri sendiri dan kebahagiaan yang dihasilkan dari perayaan nama yang unik. Namun, pesannya mungkin bisa ditingkatkan dengan penyampaian yang lebih spesifik dan fokus pada target audiens anti-bullying yang lebih khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis iklan Coca-Cola tersebut. Semoga Mbak Muna dapat memahaminya dan teman-teman juga dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.